Ini pada kaku semuanya, kita cek ombak dulu terlebih dahulu ya. Oke. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Kau semangat NKRI harga mati. Dua. SMA 16. Cager, banyak pintar. Yes. 15. Go. Let's go. Oke, untuk hari ini saya akan membahas materi mengenai apa ya kira-kira. Oke, saya akan memilih topik untuk hari ini yaitu pilihan minat dan kepribadian menurut Riasek. Apa sih mengenai itu tentang Riasek? Apa sih itu Riasek? Ada yang tahu? Oke. Tiba-tiba kepribadian. Kepribadian, minat, dan lain sebagainya. Oke, hari ini kita akan diskusikan mengenai Riasek. Itu ada 6 tipe kepribadian. Antara lain, yang pertama ada realistis. Apa itu realistis? Ada yang tahu realistis? Orang yang menyukai pekerjaan pasti dan sebagainya. Oke, terus? Orang yang bertindak dan berpikir sesuai fakta. Oke, berpikir kreatif dan praktis ya. Ada lagi? Ada yang tahu selain itu? Oke, realistis itu berpikir praktis dan realistis. Dia mempunyai jiwa yang inovatif, gitu ya. Untuk yang itu investigatif, ada yang tahu? Pribadi yang suka menganalisis, Terus? suka mencari fakta, Suka mencari fakta. Terus? Rasa ingin tahu. Lagi mengenai artistik. Orang yang berseni, Ya, terus? orang yang suka mengekspresikan diri. Ya, berjiwa bebas. Ya, gitu. Lagi mengenai sosial. Nih, biasanya di kalangan teman-teman. Sosial. Orang yang suka bebas Berinteraksi. Jiwa penolong. Membantu sesama. Apalagi? Peduli, pintar. Intervensi. Apa? Memiliki jiwa kepemimpinan, Jiwa kepemimpinan. Terus? Berani menerima risiko. Apa lagi? memiliki jiwa kepemimpinan, Ya, terus? memiliki kepercayaan diri yang tinggi, Entrepreneur. Apa yo? memiliki Perayu. Terus membujuk lawannya. Terus apa lagi? Apa? Iya, mempengaruhi. Apa lagi? Bertanggung jawab. Berarti intervensi itu mempunyai pengaruh yang besar buat lingkungan sekitarnya. Ya, tidak. Yang terakhir ini konvensional. Apa tuh? pribadi yang terstruktur, Ya, terus? patuh pada aturan, Ya. Apa lagi? Disiplin. Perfeksionis. Apa lagi? Tekun dan tinggi. Tekun dan gigih. Oke, siap. Terus apa sih semuanya kira-kira? Nah, karena Ibu lihat semuanya sudah paham mengenai Riasek ini, tipe-tipe kepribadian dari 6 tipe tersebut. Ini udah sesuai kelompok duduknya? Oke, sekarang Ibu memiliki tugas buat kalian semuanya. Diskusikan ke teman-teman kelompok kalian mengenai mata pelajaran apa sih yang cocok dan bidang pekerjaan yang cocok pada 6 tipe ini. Di kelompok 1 mendapatkan
analisis. Di kelompok 2 mendapatkan tugas mengenai investigatif. Di kelompok 4 mengenai artistik. Kelompok 4 sosial. Lalu di kelompok 5 ada interpreting. Dan di kelompok 6 ada konvensional. Tadi kalian cari sebanyak mungkin mata pelajaran atau jurusan yang sesuai dengan kepribadian yang saya bagikan tadi, dan pekerjaan apa saja yang cocok buat istri kepribadian tersebut. Oke, siap? Saya kasih waktu buat diskusi, nanti tolong dipresentasikan ke depan kelas. Oke? Saya kelupaan. Sambil kalian mengerjakan tugas kelompok, saya akan membagikan instrumen sebelum pembelajaran yang akan terjadi hari ini. Jadi nanti ibu bagikan sesuatu, silakan kalian checklist sendiri ya. Sambil mendiskusikan diisi ya. Diskusikan sebanyak mungkin mata pelajaran dan bidang pekerjaannya. Sudah?
Kita seni tanggung kali ada seni tari menari Oke, lanjut ke diskusi ya. Sudah? Oke. Ya. Sama-sama. Lanjut diskusi lagi ya. Banyak itu bukan pekerjaan yang cocok pada tipe yang kalian cocok. Sudah? Ada yang sudah siap? Sudah yang ready? Banyak? Oke. Siapa yang mau presentasi duluan? Siapa yang mau presentasikan duluan dari kelompok berapa? Dari kelompok 1 apa? Realistis ya? Oke. Teman-teman boleh bertanya ya. Boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nama kami dari kelompok 1. Hari ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tentang kepribadian realistik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syafani. Oke, kita langsung mulai ya. Mulai dari pengertiannya, realistik adalah orang yang cenderung lebih menyukai kegiatan yang berupa praktek daripada sebuah teori. Biasanya mereka lebih suka untuk mencari kebenaran dari sebuah fakta tersebut di lapangan. Lalu, ciri-ciri dari orang realistik itu biasanya berpikir positif, kualitas realistik untuk menghadapi kelemahan tentang membangun atau memperbaiki sesuatu, lebih menyukai praktik dibanding teori, menyukai aktivitas yang menggunakan kombinasi matematika. Mata pembelajarannya itu perguruannya itu ada bahasa Inggris, matematika, sains, teknologi, komputer, studi bisnis, pertanian, dan BPA. Rekomendasi 2021 salah satunya adalah teknik mesin, pertanian, periklanan, farmasi, dan teknik kelautan. Pekerjaan selatan ada insinyur, mekanik, petani, olahragawan, dan pilot. Ada yang mau tanya mengenai realistis? Silakan bertanya. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari bagaimana realistis tersebut diaplikasikan ke lingkungan kelas kamu, lingkungan teman sebaya bagaimana? Contohnya kalau misalnya kita mempelajari sebuah teori sosialisasi, orang yang berupa realistis itu biasanya kurang suka untuk belajar, jadi dia tuh langsung praktek lapangan dalam teman-teman sekelasnya, langsung ngobrol dengan temennya, langsung pengen tahu benar nggak sih dari teori itu
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok dua, ayo. Bisa dijelaskan mengenai investigatifnya? Apa saja mata pelajaran yang cocok buat investigatif? Dan apa saja sih yang cocok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kedua yang menjelaskan apa sih itu investigatif. Investigasi adalah orang yang punya sifat kepribadian ini menyukai pekerjaan yang berkaitan dengan ide dan pemikiran guna mencari fakta dari suatu masalah. Mereka tidak menyukai aktivitas fisik, jabatan yang mengharuskan mengatur orang lain. Contoh kali yang cocok dalam berbagai investigasi atau pelajaran yang kedua. Oh. Investigatif. Setelah belajar memecahkan masalah yang berhubungan dengan matematika dan sains. Kita menghindari sesuatu yang hubungan dengan memimpin, menjual atau menunjuk orang lain. Oke, mata pelajarannya? Oh, berhubungan dengan sains. Oke. Untuk bidang pekerjaannya? Itu yang pertama dari kesehatan, teknologi informasi, hukum, keamanan publik dan keamanan, sains, teknologi, teknik dan pembangunan. Oke. Saya mau bertanya mengenai investigatif yang biasanya suka dengan sains, ilmu pasti berarti ya. Itu. Ada yang mau tanya? Keseharian dari investigatif itu apa sih? Di kalangan teman-teman oke. Ada lagi? Ada yang mau bertanya nggak? Kita diskusi bareng-bareng, sama-sama belajar, sama-sama mengetahui biar lebih jelas lagi. Tidak? Oke. Terima kasih buat kelompok dua. Tepuk tangan buat kelompok dua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo lanjut kelompok tiga. Kelompok tiga. Oke. Kelompok tiga itu dengan tipe asketik. Pokoknya yang seru nih. Tipe orang yang bebas, jiwa seni yang luar biasa. Pasti kayaknya sama orang-orangnya ya. Asketik. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pribadi artistik. Perkenalkan saya Julia. Saya Naca. Saya Beres. Saya Ici. Ya, jadi artistik adalah pribadi orang yang cenderung menyukai seni dan memiliki banyak ide atau gagasan. Dalam bidang yang diambil untuk sama juga artistik itu ada bidang jurusan DKV, seni rupa, seni tari, Seni musik dan artistik. Jurusan yang cocok untuk belajar artistik itu ada pelukis, desainer, pengrajin, editor, penulis. selanjutnya ada produser musik atau film, Menari, penyanyi, artis, MUA, salon rambut atau kuku, baju model, grafis kartun atau poster, interior rumah. Berarti estetik itu masuk ke otak kiri apa kanan? Kiri. Dengan apa? Berarti praktek
langsung bebas gitu ya, tidak aturan yang pasti. Oke, ada yang mau nanya? Jiwa-jiwa seninya ayo dikeluarin. Tadi ada yang mau nanya mengenai artistiknya. Jiwa buat keseharian bagaimana artistik? Dia tuh kreatif, jadi kalau bisa di kelas dia suka mungkin gambar-gambar atau mungkin kreatif, imajinasi. Oke, berarti imajinasinya lebih berjalan ketimbang logikanya. Oke, terima kasih buat kelompok artistik. Tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4 yang sosial siapa? Jiwa-jiwa membantu, menolong, empatinya tinggi di jiwa sosialnya. Ya bukan ya. Jiwa penolong, membantu bersama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan ikut bagian sosial. Nah, pertama sesuai dengan namanya sosial. Orang dengan diberi mempunyai ciri-ciri pandai berteman, bisa melakukan diri dengan senang ada, pandai berbicara, bertanggung jawab, dan berjiwa sosial. Jadi ini merupakan orang yang ahli dalam membuat kesepakatan dalam mengenai ciri-ciri kepribadian sosial. Sama sesuatu yang membantu orang lain, dan merawat, memberikan pertolongan, dan memberikan Ayo, bekerja sama, jiwa sosial dikeluarin. Apa lagi? Orang dengan nilai sosial seperti pekerja sosial, konselor, terapis, pendidikan, dan perawat. Lalu, ada pelajarannya yang cocok? mata pelajarannya itu Sosiologi, sosiologi, terus apa lagi? ilmu yang berhubungan dengan sosial. Nah, terus untuk kesehariannya nih, dari tipe kepribadian sosial bagaimana? Keseharian sama teman, Empatinya mungkin tinggi, terus teman teman yang menceritakan. lagi, dari lagi, keluarkan jiwa simpatimu. Ada yang mau bertanya nggak mengenai sosial? Ini jiwanya apa ini dia kepribadiannya? Ada yang mau nanya mengenai sosial? Apa? Ayo dong, masa nggak ada yang mau nanya sih, didebatin dong. Jiwa sosial itu luas tuh. Apa? Kita diskusi bareng-bareng. Ayo. Sosial itu bagaimana? Begininya. Tipe-tipe kepribadiannya bagaimana? Ada yang mau nanya nggak? Ya, Gloria. Apa? Kenapa pekerjaan menjadi konselor itu tetap menjadi pekerjaan di bidang sosial? Konselor atau psikolog kenapa cocok di bidang sosial? Di tipe kepribadian sosial.
psikolog karena apa ya, konseling itu simpati dan empati yang gitu. Jadi itu tuh bisa ngertiin perasaan orang lain secara mendalam. mempelajari mengenai kepribadian seseorang, jiwa seseorang, perhatiannya. Kenapa cocok dalam sosial? Karena memang dia mempelajari sifat yang sangat membantu. Saat ada klien yang datang memiliki masalah, dia menyelesaikan masalah tersebut, memberikan masukan, memberikan pencerahan buat yang datang kepadanya. Gitu. Ada lagi teman-teman, kenapa sih jiwa sosial itu memiliki empati yang tinggi? Ya, apa kira-kira? Diskusi bareng-bareng dong, yang laki dong ya. Boleh? Ya. Boleh? Sudah? Apa? Oke. Bisa memahami dan mengerti apa perbedaan empati dengan simpati kan? Kalau simpati hanya sekedar dia oh ya udah sabar ya. Tapi kalau yang berempati dia merasakan apa yang temannya rasakan. Paham sampai sini? Oke, teman-teman paham sampai sini? Oke, terima kasih buat kelompok sosial. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelompok 5 siapa? Dewa, ayo Pak. Mengenai enter apa itu? Interfacing. Jiwa yang apa nih? Interfacing. Pribadi yang apa ya tadi ya? Oh, sama memimpin. Terus pandai mempengaruhi orang lain. Yang itu dong. Oke, berpengaruh. Penting. Oh iya, berani menilai risiko. Ini muka-mukanya muka-muka yang cocok banget nih kalau tipe ini. Amin. Ayo lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sepi, harus sepi. Ayo apa? Jelaskan intervensinya apa? Senang bersaing, sifatnya yang energi dinamis dan tantangan membuat orang dengan berkepribadian intervensi berpotensi sebagai pemimpin. Good. Dia yang tulis tapi dia yang tawa. Memiliki jiwa kepemimpinan, bertanggung jawab, berprestasi tinggi, merayu, berjiwa baik, berpikir logis dalam setiap pekerjaan. Terus? Pekerjaan yang menyenangkan, usaha, politikus, manajer, pengacara. Terus? Atau pelajaran yang cocok yaitu PKN, ekonomi, sama Apa? jurusan bisnis. Bisnis. Terus? Kesehariannya bagaimana sih untuk fencing ini? Apa ya keseharian? Biasa kan kalau di dalam geng tuh rayu masuk. Apa? Terus? Menjadi pemimpinnya Tujuh. Terus? Ada yang mau nanya mengenai intervensi? Biasanya yang punya circle atau punya geng-geng, geng Melayu dan lain sebagainya.
dari kelompok materi. Gimana sih ngelarinya? Terus menjadi seorang pemimpin itu seperti apa? Cara intinya? Dalam pemimpin. Terus berpengaruh terhadap apa? Dan jiwa pemimpin. Lalu bertanggung jawab. Tadi apa pekerjaan yang pas? Dari kalian yang dari keluar oke, terima kasih. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup, pokoknya harus bagus ya. Konvensional. Apa sih itu konvensional? Itu orang-orang yang kaku sepertinya ya. Iya kan? Jiwa yang kaku, jiwa yang tegas, kan? Kalau mulai sih kalau yang kaku kita ya. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Renaldi Ismail. Saya Fadil Putra Ramadan. Saya Fikri Sola. Di sini kita akan menjelaskan tentang sifat konvensional. Sifat konvensional suka berkehidupan yang teratur, bisa orang yang memiliki tipe konvensional biasanya cenderung tekun dan gigih dalam melakukan pekerjaan. Mereka menyukai bahasa, angka, dan tersusun dengan rapi. Selain itu, tipe konvensional membenci situasi yang sifatnya tidak jelas. Ciri-ciri sifat konvensional. Sifat kehidupan yang teratur. Orang yang memiliki tipe konvensional biasanya cenderung tekun dan gigih dalam melakukan pekerjaan. Sifat konvensional dalam bidang pendidikan memiliki kecocokan dalam bidang IT. Pekerjaan yang cocok konvensional itu sebagai staf admin, sekretaris, dan perencanaan keuangan. Bidang-bidang konvensional, jadi bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang hukum, bidang ekonomi, bidang seni dan sastra. Halo? Tadi apa pekerjaannya? Jadi sebagai staf admin, sekretaris, perencanaan keuangan. Ada pelajarannya? Apa? Tadi apa? Memiliki keterampilan dalam bidang IT. Bidang IT. Kesehariannya gimana sih konvensional? Hah? Kaku, terus tegas. Lalu? Tugas staf teratur. Oke, terus Selalu serius gitu Bu. sesuai dengan administratif yang berlaku. Tidak melenceng dari seksual, gitu. Apalagi? Ada yang mau nanya? Tiana? Boleh. Buat jadi orang aktif itu harus memiliki sifat yang kayak gimana? Ayo. Kesehariannya. Ulang pertanyaannya ulang, dicerna dulu, ulang pertanyaannya. Konvensional itu kan orang yang memiliki kepribadian yang aktif. Gimana cara orang itu memiliki gimana sih? Enggak. Untuk menjadi seorang konvensional, sifatnya bagaimana? Dan jadi sifat konvensional yang benar itu. Oh, karena kan gini. Oke, saya ambil ini ya. Konvensional ini kan kaku, tegas, mempunyai jiwa pemimpin dan apa berstruktur. Nah,
bagaimana sih menjadi konvensional yang positif ataupun yang negatif? Karena kan biasanya kalau orang tegas itu pasti dicenderung dilihat positif dan negatif ya kan, ketegasannya, ketakutannya. Nah, bagaimana dari sisi positifnya bagi kalian? Dari sisi positifnya, biasanya orang kaku itu kan susah beradaptasi kan? Gitu. Ya bukan tadi maksudnya ya gitu. Biasanya orang kaku, orang tegas, orang yang mempunyai pendirian yang sangat kuat itu akan susah untuk diterima oleh lingkungan sekitar karena ketegasannya. Bagaimana? Saya nggak apa-apa, kan kita sama-sama diskusi belajar kan, gitu. Sekiranya memberikan hasil yang baik atau menghasilkan pekerjaan, misalkan gini. Kecerdasan misalkan gini, namanya orang cerdas itu kaku, terus di saat kita minta izin, kalau dia udah bilang A, kalau udah B. Bagaimana caranya untuk bisa meredam atau meringankan kecerdasan itu gitu. Atau mengurangkan ketakutan itu gitu, bisa melumerkan situasi itu bagaimana? Apa sih? Vino biasanya. Vino nanti kalau kesehariannya juga kan takut kan? Apa? Gimana ya? Gimana? Memberikan? Bukan memberikan penjelasan, tidak. Apa sih namanya? Apa ada grup yang lain bisa membantu? Apa? Kalau misalnya kita tahu kita itu konvensional, terus kita harus memberi apa ya? Kita harus menunjukkan sifat kita itu kita apa ya? Berusaha untuk nggak jadi konvensional doang, jadi kayak Fleksibel. bisa. Terus kita bisa memadukan dengan tipe kepribadian sosial. Ya, jadi antara konvensional dengan sosial bisa dijadikan satu atau dikolaborasikan, yaitu meredam ketegasannya, meredam dengan ketakutannya, ya kan? Dengan dibalik dia kaku, dibalik dia tegas, dibalik dia seorang berstruktur, tapi dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi juga. Itu bisa dikombin antara tipe-tipe yang lain dengan konvensional, karena memang yang terjadi saat ini kalau konvensional itu kan memang namanya kalau orang kampung itu susah beradaptasi atau membuka komunikasi dengan orang sekitar atau orang baru, bahkan orang luar pun juga akan sulit untuk membuka pembicaraan. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak. Oke. Ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih buat semua kelompok yang sudah mempresentasikan, mendiskusikan. Kira-kira kesimpulan apa nih yang hari ini kita dapetin masalah dari 6 tipe kepribadian ini? Apa yang bisa kita ambil dari 6 tipe kepribadian dalam kehidupan sehari-hari kita, bisa diambil positif dan negatifnya apa kira-kira? Ayo, ada yang ngacu? Masing-masing orang punya tipe kepribadian masing-masing. Oke, terus Kita jadi tahu kalau orang-orang
lingkungan sekitar itu mempunyai tipe-tipe kepribadian yang berbeda. Oke, terus saling menghargai satu sama lain. Bisa mengawas diri bahwa oh pribadi saya seperti ini, pribadi teman saya seperti ini, jadi bisa lebih mengkombinkan lagi antara pribadi A dengan pribadi B. Terus dengan adanya riasek ini kita bisa tahu nih kita masuknya di mana, ya kan? Dengan banyak pengetahuan dari masing-masing kelompok, dari kelompok 1 sampai kelompok 6 memberikan penjelasan mengenai mata pelajaran apa, ya kan? Pekerjaan apa, lalu bersifatnya seperti apa. Jadi kita kan bisa tahu oh seperti ini loh kepribadian. Ternyata kepribadian itu luas, ya kan? Bisa menyangkut ke minat juga, ya kan? Dari adanya kalian sudah mendapatkan informasi dari 6 tipe ini, kalian bisa menentukan minatnya tidak? Iya, dari apa? Dari kepribadian yang sudah kalian ketahui untuk diri kalian masing-masing. Oh, kepribadian sosial, minatnya kemana nih? Ya kan? Oh, pribadi intervensi kemana nih? Artistik kemana? Oh, berarti saya artistik, jiwa saya seni dan lain sebagainya, ya kan? Berarti kan kita sudah bisa tahu bahwa antara otak kanan dan otak kiri kita bisa memahami bahwa saya tidak kuat desain, berarti saya bisa harus memilih ke artistik atau sosial dan lain sebagainya. Karena masing-masing orang berbeda pribadinya, ya kan? Ada yang kaku, ada yang berjiwa sosial, berempati tinggi, ada yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat, ya kan? Iya tidak? Jadi kira-kira menurut kalian apa sih yang terjadi hari ini setelah kalian mendapatkan informasi kepribadian dan bisa menentukan minat kalian? Apa yang kalian rasakan setelah mempelajari riasek ini? Apa? Bisa mengetahui apa kepribadian, terus lebih mengenal diri sendiri, apa lagi? Mengetahui pekerjaan yang cocok, berarti bisa mengetahui minat dan masa depan yang cocok buat kepribadian kita. Apalagi Gloria, ada lagi kesimpulan yang bisa kita ambil sekarang? Apalagi kelompok Jonathan? Kita dapat mengetahui pribadi kita, kayak mempunyai bakat kita, kayak kelebihan kita dan tidak terjadi. Iya, berarti bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, ya kan? Dengan selama ini kan kita nggak pernah melihat diri kita sendiri, selalu menilai orang lain, menilai kekurangan orang lain, menilai keburukan orang lain, ya tidak? Dengan adanya riasek ini, nanti ini kita bisa ngaca pada diri kita, ya. Oh, pribadi saya seperti ini. Oh, saya harus bagaimana, harus begini, harus begini. Dan dikombin lagi dengan minat kalian, ya kan? Dengan mata pelajaran yang cocok apa, ya tidak? Terus bidang pekerjaannya yang cocok itu apa dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Ya. Kira-kira senang nggak dengan materi ini? Senang. Atau bisa senang? Terus hal baru kah buat kalian riasek ini? Ya. Karena memang baru saya launchingkan pada kalian bahwa riasek ini seperti apa biar kalian bisa mengetahui minat kalian sejak dini, atau dari kelas 10 nanti naik ke kelas 11, nanti naik ke kelas 12 bisa menentukan jurusan apa saja buat kalian nanti setelah lulus SMA. Dari sekarang kalian sudah bisa mengetahui kepribadian kalian, minat kalian dan lain sebagainya. Sebelum saya tutup, saya akan membagikan instrumen setelah kita melakukan
pembelajaran hari ini. Kalau tadi kan sebelum dan ini sesudah. Oke, saya bagikan ya. Ya, sekarang kurang satu nak, minta satu Gloria. Oke, Gloria saya itu dia Gloria. Satu aja satu. Oke, satu. Ada tutup. Satu lagi. Oke, siap? Sebelum ditutup biar semangat lagi sekolah pelajaran berikutnya lagi. Oke, kita cek ulang lagi. Siap? Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI ada pagi. Wah. SMA 16. Pintar. Yes. Oke, 10.5. Go. Let's go. Terima kasih buat pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita hari ini diskusikan bermanfaat buat kalian semuanya. Bisa menjadi penumpang sehari-hari kalian. Bisa lebih mawas diri dalam memberikan informasi atau bisa memuas diri dalam bersikap, berteman atau beradaptasi dengan yang lebih dewasa atau teman sejawat kalian semuanya. Oke, sebelum saya tutup sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bahwa sudah dipimpin. Baiklah teman-teman, untuk pelajaran hari ini, alhamdulillah kita berdoa untuk kalian masing-masing. Doa selesai.